Jadi aku tuh pernah ngalamin perut melilit ya, biasanya perih banget, terutama di sore hari dan juga pada saat bangun pagi. Ini benar-benar nggak enak, kemudian rasanya tuh badan lemas, kayak ngambang gitu, nggak tahu mau ngapa-ngapain aja nggak enak. Aku juga pernah ada di posisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Ade dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali. Jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, buat kalian yang sudah bertanya, terima kasih. Dan buat kalian yang sudah komentar tapi aku belum jawab, mohon maaf. Insya Allah nanti aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Aku juga bakal nanti buat video khusus ya untuk tanya jawab dengan teman-teman semua. Jadi ditunggu aja ya, insya Allah nanti aku bakal cari waktunya. Tadinya hari ini ya, cuman aku tuh lagi capek banget, dan juga aku tadi ada kerjaan, makanya insya Allah next time ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa nonton. Jadi yang sudah bertanya nanti aku bakal bahas secara langsung ya. Nanti aku bakal buatkan videonya agar kalian langsung paham ya, dan juga mendapatkan jawaban langsung dari aku. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi sensasi asam lambung ya. Untuk semua jenis ya, video-video aku itu semuanya yang aku alami sendiri, dan aku itu bukan dokter ya, karena banyak banget yang ngechat aku ya, Dok, karena aku itu bukan dokter. Jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi ya, ingin mengetahui asam lambung itu gimana sih penyebabnya dan lain sebagainya, ataupun mungkin efek sampingnya atau kedepannya seperti apa, boleh konsultasikan ke dokter ya. Tapi kalau misalnya mau nanya-nanya pengalaman aku, apa saja yang aku lakukan pada saat itu, boleh share sama aku ya, karena aku punya pengalamannya. Aku nggak punya ilmu kesehatan, nggak punya ilmu kedokteran, tapi aku share pure berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan sudah banyak banget video-video yang aku share ya, 1.000.000 sensasi atau 1.001 sensasi asam lambung. Setiap yang kalian tanyakan biasanya langsung aku buatkan videonya ya. Jadi kalian bisa cari di video aku atau di scroll ya. Untuk motivator-motivator yang lain juga ada ya. Jadi mungkin motivator yang satu atau teman-teman aku yang sudah sembuh dari asam lambung beda-beda, karena memang kondisi lambung setiap orang berbeda. Jadi jangan disamain ya. Kalau misalnya si A si B kok beda sih penjelasannya dengan Bunda, karena aku share berdasarkan pengalaman aku dan sensasinya maupun diagnosanya itu beda ya. Kalau aku tuh adalah radang lambung, gastritis, dan juga psikosomatis anxiety ya, seperti itu. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi, Bunda pernah nggak sih ngalamin perut melilit, kemudian perih, dan lemas banget, rasanya badan tuh kayak ngambang gitu, tau nggak sih? Aku juga dulu pernah ngalamin hal ini ya, apalagi aku tuh kan kerja ya, aktif di luar juga, di luar rumah. Makanya bagaimana sih caranya kita untuk mengatasi perut melilit, apalagi nih sensasi ini muncul di sore hari dan biasanya di pagi hari ya, atau biasanya itu pada subuh hari itu udah berasa banget ya. Pokoknya kayak enak banget, perut kayak melilit gitu ya, melilit, kadang perih, pokoknya kayak ada apa ya, ada luka, bekas luka gitu ya di lambung. Karena memang aku ada radang. Jadi ini disebabkan biasanya ya, yang pertama itu kita telat makan penyebabnya. Kemudian pada saat kita makan biasanya porsinya banyak, jadi itu dia kaget lambung kita ya, jadi tidak bisa menampung makanan yang banyak itu, dan juga susah dicerna. Makanya langsung kadang perih, kadang melilit. Jadi untuk caranya, makan sesuai porsinya dan tepat waktu, jangan ditunda-tunda ya. Nah kemudian faktor yang kedua, biasanya kita makan yang pedas ya, meskipun pedas cabenya sedikit atau merica, itu biasanya ngaruh banget ya, karena kita udah dari riwayat GERD, asam lambung, apalagi aku ada radang lambung, dan misalnya belum pulih total, itu nanti bakal mudah banget kambuhnya. Jadi hindari dulu yang pedas ya, kalau misalnya kalian riwayatnya atau diagnosanya sama seperti aku. Nah kemudian biasanya juga terjadi itu karena kita kecapean. Jadi asam lambung itu semuanya berhubungan ya, kita kecapean juga nggak boleh, kemudian makan berlebihan nggak boleh ya, kemudian kurang tidur juga nggak boleh. Pokoknya semuanya itu harus sesuai dengan porsinya, takarannya ya, nggak boleh berlebihan. Nah kemudian selain itu juga biasanya kita kurang gerak. Nah ternyata kurang gerak juga bisa menyebabkan kita lemas, badan itu kayak ngambang ya. Kemudian selain itu juga biasanya kita kekurangan minum air putih.
Jadi, kalau misalnya kalian mengalami perut melilit ataupun perih, kemudian lemas, pokoknya badan tuh kayak rasanya nggak enak gitu loh. Aku pernah ngalamin badan pokoknya mau ngapa-ngapain nggak enak, bawaan itu pengen rebahan, pengen tidur, kayak lemas gitu. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah minum air hangat. Ya, minum air hangat, jangan banyak-banyak tapi sering ya. Kalau banyak-banyak juga nanti kan begah ya, langsung mual biasanya kayak gitu ya. Kemudian makan nasi porsi kecil tapi sering, lauknya apa aja, tapi kalau misalnya masih banyak sensasi nih, hindari dulu yang goreng-gorengan, yang pedas-pedas ya, hindari dulu yang berlemak seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya aku tuh biasanya konsumsi tepung Garut. Tepung Garut itu aku nggak pernah pisah sampai dengan saat ini. Kalau misalnya nggak ada tepung Garut, beras organik ya, air tajin. Kalau nggak ada organik ya, beras organik, pakai beras di rumah aja ya. Jadi masak beras sedikit aja ya, 2-3 sendok makan kecil, kemudian dicuci, lalu diambil airnya. Kalau udah mendidih ya, dimasak, mendidih airnya, diambil, diminum. Itu biasanya aku terapinya sekitar 5 hari. Aku konsumsinya 3 kali sehari, pagi sebelum makan atau sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, kemudian malam hari juga sebelum makan malam. Terapkan itu ya, jangan suka mengeluh, kok nggak sembuh-sembuh. Jadi terapkan itu, hindari pantangannya juga. Kalau misalnya aku malas minum air tajin pun boleh tepung Garut, karena tepung Garut ini terbukti juga ampuh sama aku, itu bisa melindungi dinding lambung kita. Biasanya kan ada iritasi gitu ya, paling aku ada radang. Jadi kalian seduh tepung Garut 3 kali sehari juga, pagi, siang, malam sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan. Nah ada pertanyaan lagi, Bun, kalau misalnya aku konsumsi tepung Garut, aku konsumsi air tajin, boleh nggak sih konsumsi obat-obatan dokter? Ya boleh, nggak ada masalah, karena air tajin ini dan juga tepung Garut ini itu tradisional ya, herbal, apa sih namanya, ramuan tradisional aja. Jadi itu memang tidak ada hubungannya, tidak ada efek sampingnya, dan tidak ada hubungannya dengan obat-obatan kimia atau obat dokter. Jadi boleh dikasih jeda, boleh nggak dikasih jeda juga boleh ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya, aduh aku udah nyobain nih, udah seminggu nyoba tepung Garut, air tajin udah nyoba, kok belum ada perubahan juga, konsultasikan ke dokter. Nah selain konsumsi obat dan juga tepung Garut, kita juga harus olahraga, karena agar peredaran darah kita juga lancar, nggak gampang lemas. Kalau misalnya gampang lemas itu juga kurang olahraga ya, kurang gerak. Jadi olahraganya apa Bun? Jalan aja. Kalau misalnya capek, udah berjemur aja, yang penting keluar keringat. Aku tuh biasanya kayak gitu. Kalau kita udah keluar keringat, biasanya ya, aku tuh jemurnya kalau pas matahari naik ya, pagi-pagi itu biasanya. Kemudian kalau udah keluar keringat, nyampe di rumah pulang, setelah itu minum yang hangat-hangat ya. Bisa minum madu, madunya bisa dicampurkan air, bisa minum madu Zetsmak yang seperti ini ya, minum yang hangat-hangat. Minum jahe dikasih madu boleh. Biasanya sih aku kayak gitu, itu enakan loh, dan membantu kita juga pulih. Ini aku pengalaman pribadi. Jadi setelah itu, kalau misalnya udah nyampe di rumah, udah istirahat segala macam, baru mandi. Mandinya juga biasanya aku pakai air hangat. Setelah mandi, balurin semuanya minyak kayu putih atau kutus-kutus di seluruh badan agar hangat. Setelah itu tidur, itu pules banget tidurnya ya. Biasanya bangun sore nih ya, kalau aku nih pribadi bangun jam 3 itu enak banget rasanya. Aku tuh kalau bangun tidur langsung minum air hangat, kemudian mandi, sholat, setelah itu ngemil. Cemilan-cemilan juga yang aman ya, boleh salad, boleh puding, buatlah cemilan-cemilan yang aman ya. Jangan parnoan terus, takut Bu makan ini itu. Kalau misalnya parnoan terus, kapan sembuhnya? Positive thinking, kita tuh nggak boleh dikit-dikit takut, nggak boleh dikit-dikit parnoan. Aku sih seperti itu ya. Jadi itu gampang lemas karena kekurangan cairan juga. Jadi harus perbanyak juga minum air hangat ya, air putih. Kemudian asupannya juga harus diperhatikan. Makan buah-buahan juga, makan sering porsi kecil. Ini aku sering banget ngalamin dulu ya teman-teman ya. Makanya aku share, semoga share aku selama ini bermanfaat untuk kalian semua. Terutama nih buat teman-teman yang masih berjuang saat ini, jangan putus asa, kalian tidak sendirian. Banyak kok yang ngalamin hal ini ya. Aku juga pernah ada di posisi ini, tapi alhamdulillahnya sudah bisa melewati semuanya. Makanya aku pengen juga kalian sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa bangkit, sehat kembali seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like,
komen, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang selanjutnya aku mau bahas apa lagi nih, komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.